Sudah siap semuanya? Sehat semuanya belum sekalian ya? Baik, kita mulai bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala Allahu azza wa jalla wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah wa qala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. Amma ba'd, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalan aqulu lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadzal makan al mubarak. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Wa saniyan jazakumullahu khairan ala lajna hadzal barnamij. Limadha li'anna sanakum wa sanabhas yata'allaq bi kaifa how to be amazing Islamic teacher. Okay, are you ready? Yes, good. Okay, sekarang kalau saya tanya, biasa kalau ada TK kayak gitu ya. Biasa kalau saya tanya kabarnya, apa kabar hari ini? Jawabnya luar biasa. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Coba kita mulai dulu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi biar semangat. Kamu juga ikut ya. Oke, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Allahu Akbar. Sip, mantap nih. Luar biasa sekali. Hari ini saya diberikan amanah oleh Pak Soleh dengan juga panitia, bagaimana kita itu bisa menjadi seorang guru yang amazing. Tetapi amazing itu bukan yang guru yang kaleng-kaleng, ya, bukan, apalagi toples-toples gitu enggak ya. Nah, tapi yang guru yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana resepnya? Hari ini kita akan belajar bersama. Kita lihat ininya agak sedikit agak sedikit salah teknis ininya nih. Kita mulai dari sini aja. Dari pertama kita lihat. Wah, ini kayaknya agak sedikit terganggu. Ini kelihatan nggak slide-nya nih? Kelihatan ya, agak remang-remang dikit gitu ya. Nggak apa-apa lah. Ininya kemana Bapak? Ininya sudah dulu nih. Ininya agak terganggu ininya nih. Harus itu dari atas. Oke, sebentar. Baik, kelihatan ya? Mana, kelihatan nggak? Tulisannya gitu ya. Ada bantuan hibah Provinsi Jawa Barat. Baru udah bantuan nih kayaknya nih. Gak apa-apa ya. Baik, hari ini kita bicara tentang be an amazing Islamic teacher. Coba diulang, be an amazing Islamic teacher. Naon atasnya? Ngasih Pak.
Pastilah namanya pembicaraan bagus ahli lah pokoknya bagian Inggris itulah pokoknya. Jadi bagaimana menjadi ya guru yang amazing tapi yang Islamic. Ya ini yang berbeda. So we can speak in English and also in Arabic. Ya, coba urid an atakalam yani as'al kaifa halukunna. Alhamdulillah. Okay, how are you today? Are you fine? Sebenarnya masih sakit semangatnya nih. Baik, hari ini kita bicara tentang menjadi guru yang amazing. Kita mulai dari yang pertama, kita lihat. Kita ingat kalian karena semua di sini adalah guru dari Al-Quran, maka kita yang pertama itu harus tahu dari Al-Quran. Pertama itu di surat Al-Baqarah ayat ke-31. Nah, insya Allah surah apa semuanya nih? Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'allamal Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin." Wa qala Allah azza wa jalla aidan, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya dalam surat mana Al-Jumu'ah ayat kedua ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabli lafi dhalalin mubin. Ya, terjemahannya sudah ada. Nah, dari dua ayat ini menunjukkan bagaimana kedudukan sebagai seorang seorang muallim. Dan kita diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah semuanya sudah hafal. Jadi pertama dihafalkan, dibaca, dihafalkan, dipahami, dan ternyata level di sini sudah diamalkan. Nah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya, sebaik-baik kalian itu adalah sebaik-baik manusia itu adalah apa? Adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, ternyata dalam Islam itu apa? Ada yang sebaik-baik manusia itu apa? Ada yang mengajarkan Al-Quran, mempelajari dan mengajarkannya. Nanti ada juga yang apa? Yang sebaik-baik orang itu adalah yang kalau suami itu yang baik terhadap istrinya. Nah, nanti berarti ibu-ibu kalau pulang ke rumah nanti dengar ada pemateri ngomong khairun nas atau khairul rijal, sebaik-baik laki-laki itu adalah yang paling baik sama istrinya. Nah, berarti yang paling banyak ngasih apa? Uang bulanan, ngasih mungkin fasilitas. Nah, semampunya ya, yang mampu itu berarti sebaik-baiknya. Kemudian ada juga nih kita diingatkan yang namanya amazing teacher, amazing Islamic teacher itu yang ngajar itu tadi. Kalau tadi yang sebelumnya Pak mengatakan kita itu ngajar itu bukan hanya untuk hari ini, ya, tetapi apa? Ever after. Nah, ya, kemana ini? Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasah, shadaqatul jariyah, al-ilmu yuntafa'u bi wa waladun salih yad'ulah." Tadi ya, kalau yang tadi mengatakan apa? Kata-kata itu menggunakan apa? Waladun. Waladun itu kalau dalam bahasa Arab itu namanya isim nakiroh. Artinya itu kata benda yang menunjukkan umum. Jadi anak itu ada anak biologis, ada anak ideologis. Nah, anak-anak kita yang di TPA, di TKI itu adalah anak-anak ideologis. Maka apa? Kita harus bisa mewariskan ideologi kita itu kepada apa? Kepada anak-anak kita di sekolah. Nah, dari dua ini, dari Al-Quran dan hadis itu juga, kemudian kita belajar tentang apa? Yang berikutnya, who is a teacher? Manil mu'allim. Siapa sih yang namanya guru itu? Nah, biar ramai ini kita mau kasih hadiah. Oh, ada bahan di sini betul. Ininya kita mau kasih ada 5 buku dan juga ada 3 kalender 2021. Udah lewat dikit nggak apa-apa ya, lewat 6
adik-adik. Oke, kita mau kasih buku yang pertama dulu, berarti gantian. Nah, ada mau kasih bukunya nggak? Ini saya cuma editor aja. Ini tentang pendidikan, kewirausahaan dan kemandirian. Yang bisa bertanya saya langsung kasih bukunya. Siap? Oke, baik. Bertanya dengar baik-baik. Yang bisa, apa betul di sini maju. Nanti takutnya biasa suka rebutan nih buku biasa gitu ya. Takutnya saya ini anarki nanti. Takutnya anarki nanti. Oke, siap ya semuanya ya. Yang di belakang siap? Ya, oke. Pertanyaannya, oh, balik lagi di sini ya. Sama aja. Pertanyaannya adalah. Tenang dulu. Iya, pertanyaan jelas sekali. Pertanyaannya adalah siapa guru pertama di dunia? Yang mana? Ya. Ya, salah. Ibu itu bukan guru pertama tapi madrasah ula, madrasah pertama. Diulang lagi, siapa guru pertama di dunia ini? Yang mana? Ya. Ya, salah lagi. Sudah ambil. Yang mana? Ayo itu ya. Ya, itu di Indonesia. Ya, selamat betul. Ini. Malaikat Jibril. Guru-guru malaikat Jibril. Ya. Nah, malaikat Jibril mencari siapa? Yang mana? Ya saya. Nabi Adam. Justru tadi kalau di surat Al-Baqarah ayat ke berapa? 31 itu Nabi Adam itu diajarin. Saya coba. Dan siapa masuk dulu ajarin. Gak mungkin lah. Ya betul. Jangan tunggu ada ya. Bisa dong bedanya. Kasih ini ya. Kalau boleh dipoto masalah dipoto nih. Iya, oke, terima kasih. Jadi, yang mengajar pertama atau pengajar pertama itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dalilnya, mana buktinya, mana argumentasinya? Di surat Al-Baqarah ayat ke-31. Wa 'allamal Adama al-asma'a kullaha. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajar Adam semua hal. Ya, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengajar pertama. Nah, berarti saya, oke, langsung lagi kita dari dulu. Ya, nanti tenang kita kasih lagi kok. Atau mau dikasih satu lagi? Satu lagi boleh. Ya, satu lagi boleh. Kita kasih kalian seperti ini. Kalian ini inai, sering ada di program masyarakat saya yang sudah S1 mau S2 kita ada apa di program tadi Magister Ekonomi Syariah. Ini beliau alumninya nih. Alumninya jadi nanti boleh ini. Pertanyaannya gampang banget. Pertanyaan gampang. Ya, gampang. Enggak, gampang banget ini biasa buat anak kecil pertanyaannya itu. Ini kan masih kecil-kecil nih, masih imut-imut. Ini amit-amit sudah sini. Oke, pertanyaannya gampang. Tahu ya kisah Nabi Sulaiman alaihissalam? Tahu kan? Jadi ketika pasukan Nabi Sulaiman itu sedang berjalan di sebuah lembah, kemudian apa? Ada belum. Coba. Ya salah. Belum saya. Ada apa namanya pasukan semut. Ada seorang semut yang lagi lewat kemudian apa? Salah satu dari semut apa? Udkhulu masakinakum. Wa qalat namlatu udkhulu masakinukum. Ya, semut itu ngomong ke yang lainnya, masuk. Ada pasukan Sulaiman mau lewat, jangan sampai keinjak. Oke, the question, pertanyaannya. Nah, gampang banget. Pertanyaannya, semutnya itu laki-laki atau perempuan? Tahu? Ayo nih. Yang lain.
biasanya itu. Nah tersebut kalian kalau beda lain yang menjawab. Yang mana di belakang? Terus kenapa perempuan? Ah ya betul. Ini sebenarnya udah benar juga, cuman alasannya karena ganteng belum selesai. Ini benar dikasih kalender Muhammad. Jadi iya betul. Jadi waqalat namlatu, ya, berkata namlatun. Nah, pada tun itu artinya perempuan. Kalau namlun baru laki-laki. Namlatun perempuan. Oke. Terima kasih. Oh, berarti sekali lagi nih cerita nih. Ya. Oke, lanjut. Ya, di sini. Nah, ini agak-agak lambat mungkin harus dikesenikan dulu. Oke, nah dari sini tadi siapakah guru itu? Kalau bisa di next saja di sini. Oke, jawabannya kalau kita manil muallim, ya sebelumnya. Nah guru itu minimal itu ada 3 karakter. Yang pertama itu adalah sebelumnya di ini. Oke ini aja. Ya kalau kita menjadi seorang guru, tadi guru yang super amazing. Kenapa? Karena mengajarkan Al-Quran, mengajarkan kalamullah. Benar di dalam muallimul akbar Allah Subhanahu wa taala tadi mengajarkan ke malaikat Jibril, baru mengajarkan kalau Islam itu ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru nanti ke umatnya. Tadi di surat Al-Jumu'ah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi ibu semuanya, ada bapak-bapak juga, kita itu disebutkan, profesi kita itu sebagai guru Al-Quran, itu disebutkan berkali-kali di dalam Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah, kitab kita. Oke, nah sebagai guru kita minimal itu ada 3. Yang pertama adalah sebagai pengajar, berarti hanya mengajarkan saja. Ya, mengajarkan. Tapi zaman sekarang di era milenial ini, kadang anak-anak itu nggak perlu diajarkan sudah bisa. Berarti selain mengajarkan, dia juga harus apa? Harus mendidik. Ya, jadi pertama adalah pengajar, yang kedua adalah pendidik, dan yang ketiga adalah pembimbing. Nah, ini yang paling penting. Ya, jadi bagaimana ternyata profesi guru sebagai seorang pengajar muallim, kita itu harus selain mengajar juga mendidik, juga apa? Membimbing. Nah, berikutnya, nextnya adalah kita lihat teman. Nah, di sini ya, di bagian apa? Guru, ya kita lihat. Oh, ini ada salah dirinya. Oke, kalau yang namanya guru itu udah tahu ya, guru itu ada katanya adalah digugu dan ditiru. Tetapi apa? Dalam konteks yang lebih luas, guru itu adalah tenaga pendidik profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Dan semua itu ada pada yang namanya mu'allim, ada yang namanya murabi, ya ada juga musyrif atau guru. Jadi bukan hanya mengajarkan. Ingat ya, kenapa kemajuan di negara-negara di barat itu mereka lebih maju? Karena yang namanya ngajar itu bukan untuk ujian. Nah, ini ibu sekalian. Jadi salah satu dari permasalahan problem pendidikan di Indonesia itu adalah apa? Dari jangan-jangan kita ngajar di TPQ atau mungkin di TPA itu apa? Isinya itu ngajar ujian. Ya, kenapa? Nanti di MI atau di SD itu nanti belajar ujian. Kemudian di SMP, MTS belajar lagi ujian lagi. Kemudian di SMA atau di Aliyah belajar lagi ujian lagi. Sampai ke perguruan tinggi belajar ujian. Padahal metode seperti itu sudah ditinggalkan. Kenapa? Karena akan menjadikan siswa itu atau murid itu capek lelah. Ya, kenapa? Kalau kita menjadi pengajar, kemudian ternyata anak didik kita itu stres, anak didik kita itu malas. Biasa gini, oh hari ini bu gurunya atau mungkin ustazahnya lagi sakit.
katanya. Alhamdulillah. Nah bangga ngajar udah pulang semuanya. Besok lagi dengar apa Ustaz Dalan meninggal dunia. Allah Akbar. Bebas. Itu tanda-tanda itu. Berarti kita itu bukan menjadi apa? Mu'allimah, bukan menjadi pendidik sejati. Seharusnya ya seorang pengajar itu yang menjadikan kita tuh bisa memotivasi remaja, memotivasi siswa agar mereka tuh betul-betul mau belajar. Jadi kalau menurut saya, baik di TPK ataupun di TPA itu biasakan, jadikan mereka itu betul semboyan itu kan cinta Al-Quran, kemudian juga tadi apa bahwasanya kita itu harus betul-betul memahami Al-Quran, tapi jangan sampai memaksakan anak untuk apa? Untuk mereka itu menjadi tidak senang, ya menjadi tidak senang. Ini yang paling penting nih, ya biasanya sekolah itu dijadikan itu apa? Anak-anak itu agar mereka itu happy, mereka senang. Ingat, ada soal yang ketiga Pak Mati. Tujuan belajar itu apa sih? Apa tujuan dari kita itu belajar? Ingat, kita itu namanya long life education, belajar seumur hidup. Dan nanti di amazing itu salah satunya itu adalah kita itu harus apa? Belajar seumur hidup, long life education. Justru menjadi guru, menjadi mu'alim, menjadi ustaz, menjadi ustazah, menjadi dosen, itu dia adalah orang yang mau belajar. Jangan sampai kita mengajarkan murid-murid kita itu seperti ya guru-guru kita itu mengajarkan kita. Kalau yang baik diambil, tapi kalau yang buruk dihilangkan. Contohnya apa? Zaman sekarang anak-anak itu sudah megang gadget, megang handphone, TV, media sosial dan sebagainya. Bukan zamannya lagi kita mengajarkan itu seperti dulu, beda. Ya, jadi makanya perkataan dari siapa? Khalifah Ali bin Abi Thalib itu dia mengatakan bahwasanya ajari alimu auladakum, ajari anak-anak kalian, anak didik kita itu apa? Kama fi zamanikum, seperti zaman yang sekarang ini. Nah, saya lupa, saya ada teman itu di Cisayang itu bikin ikro cerdas. Ya, jadi ikro cerdas itu, kalau ikro itu kan dia 6 jilid. Kemudian sekarang ada kiroati, ada umati, ada ummi dan sebagainya gitu ya. Kayaknya mati ada juga deh, gitu. Nah, kita dulu bikin ikro cerdas itu hanya satu buku itu bisa langsung cepat. Nah, itu nanti mungkin bisa diinikan juga, bisa dipelajari juga. Tadi saya agak lupa bawahnya. Nah, tadi pertanyaannya, apa tujuan kita itu belajar? Coba ada kita jawab. Ya. Tidak tahu menjadi tahu, akhirnya menjadi tempe. Ya, masih belum ini terlalu tekstual, terlalu biasa. Apa sih? Kenapa kita harus belajar? Nah, kalau udah pintar, korupsi lagi. Ya, biasa orang korupsi itu orang pintar biasanya. Orang pandai korupsi. Kenapa kita harus belajar? Karena diwajibkan oleh Islam. Nah, kalau diwajibkan itu kita itu soalnya menjadi beban. Ya kan, mamanya ibu-ibu yang perempuan, kenapa harus pakai jilbab? Oh, karena diwajibkan. Tapi seolah itu seperti beban. Padahal apa? Justru dengan pakai jilbab, mamanya dengan belajar itu ada sesuatu yang kita dapatkan. Ya, namanya itu ada semacam, kalau teorinya siapa? Abraham Maslow itu adalah apa? Aktualisasi diri. Nah, jadi bukan hanya diwajibkan. Kalau diwajibkan kita tuh jadi kayak, aduh kewajiban, jangan-jangan ibu kesini diwajibkan lagi sama ini nih. Kalau datang ke sini pokoknya didenda gitu ya. Nah, tidak boleh. Ya, segala sesuatu harus dilakukan apa? Dengan hati nurani dan ada satu tujuan. Kalau untuk menikah, tujuan menikah itu mau ngapain? Sakinah, mawaddah, warahmah, berubah. Enggak lah, ya sama sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kadang macam-macam ada, tapi ternyata bukan itu tujuannya. Ya, saya bertanya, kita mau kasih buku nih, kita kasih buku yang ada. Jadi apa tujuan kita belajar? Ya. Nah, ya kalau ada terbiakan nanti kita kasih aja lah. Nanti kita kasih aja bukan
Terima kasih. Kalau jawabannya belum bisa nih, kita isi bukunya. Ini pendidikan juga. Mau teman-teman. Tapi sebenarnya jawaban dari kenapa kita harus belajar, jawabannya adalah agar kita itu apa? Bahagia. Iya betul. Terima kasih. Biasa ya nanti ya. Oke. Iya betul. Jadi kita tuh belajar itu ada kita tuh bahagia. Bahagia itu apa? Senang. Tapi kayaknya lebih dari senang deh. Kalau pas ngajar ini, ngajar itu bahagia nggak sih? Jadi benar nih. Ini bahagia. Kayaknya bahagia kayaknya tuh. Ngajar itu bahagia nggak? Kalau menjadi pengajar TPQ atau TKA itu adalah apa? Itu tidak bahagia, mendingan tinggalkan. Jadi ibu rumah tangga aja, ibu rumah tangga bahagia nggak? Itu mengenai rumah tangga sejati nih, harus dari lagi, ada pelatihan lagi betul nih, ada pelatihan super mom harusnya itu, ibu sejati ya. Di sini kalau ada yang belum nikah, kalau kemudian ternyata jadi ibu rumah tangga itu tidak bahagia, aku sengsara banget berarti ya, sayang sekali. Jadi ibu rumah tangga kok bahagia, atau nggak? Jadi istri bahagia nggak? Bahagia nggak tidur nih, atau tersiksa gitu ya? Apalagi saya nih ya, suami terbalik di rumah terus tidur, ngorok lagi gitu ya. Ada ngeselin pokoknya gitu. Nah, ternyata itu tujuannya itu salah. Tujuan menikah salah, tujuan belajar salah, tujuan mengajar pun salah. Ingat, tujuan dari belajar, tujuan dari kita mengajar, tujuan dari kita itu apa? Menikah itu adalah agar bahagia. Bahagia itu apa? Nah, tadi bersama dengan jawaban yang ibu tadi maju itu. Bahagia itu adalah ketika kehidupan kita itu betul-betul apa? Pertama, resepnya nih, boleh tulis. Ya, resep untuk kita itu bahagia. Ya jangan sampai nanti di sini bahagia senyum-senyum padahal hatinya ngelongsor gitu ya, ngelangsa gitu ya. Oke, yang pertama itu adalah apa? Luruskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Ya, ngapain kita nikah kalau cuma apa? Lihat tadi kegantengan orang. Ya ganteng itu bertambah hari, tambah umur, tambah usia, semakin berkurang. Sisa tinggal apa? Kulit dengan tulang. Ya nanti dulu mulainya ada cerita merumpinya Sahabiah. Sahabat Nabi itu merumpi, tapi merumpinya itu mereka 7 orang perempuan ngumpul, kemudian mereka itu menceritakan suaminya masing-masing. Tapi sebelum menceritakan, mereka bersumpah. Kita bersumpah 7 orang ini tidak boleh menceritakan ke orang lain lagi. Ya, berarti yang mirip rumpi tapi hanya 7 orang itu. Salah satu dari perempuan itu dia bilang apa? Dia bilang gini, suami saya itu seperti apa ya? Seperti kalau tahu kambing jantan. Kambing jantan itu kalau itu bandot namanya itu, kemudian dia namanya nggak ya? Iya, kambing jantan yang kurus. Ya kemudian tinggal apa namanya kurus, kemudian tinggi, hidup lagi. Ya itu tinggalnya itu di gunung. Nanti kalau itu hadisnya sahih, boleh pelajari itu. Oke, ya itu nanti lihat. Oke, yang pertama tadi luruskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belajar, umpamanya pengen dapat ijazah, pengen dapat S1, pengen dapat S2, S3, S4, S5, S campur. Rugi sekali. Ya rugi sekali. Kenapa? Karena cuma selembar kertas kemudian hilang. Bahagianya tidak didapatkan. Kalau kita juga menikah, kemudian tadi karena hanya ketampanan saja, boleh. Ya boleh. Tetapi apa? Kalau hanya itu sangat rugi sekali. Ya banyak sekali nih orang yang dia itu ganteng, orang yang tampan, tetapi ternyata apa? Tetapi ternyata bajingan. Nah, banyak seperti itu. Yang cantik juga terjadi. Ya yang cantik gitu kan. Kalau makan cantik-cantik jadi pelakor lagi ya. Nah, betul ya. Nah, seperti itu. Ya, cantik ini kan. Cantik itu adalah fitnah. Cantik itu adalah cobaan. Coba saya ngomongin ke mahasiswa saya bilang seperti itu. Jangan bangga dengan kecantikan. Kenapa? Karena kecantikan itu bisa jadi menjadi musibah.
ya menjadi musibah. Kenapa? Ada cerita teman gitu ya di daerah Cimanggu sana, yaitu apa, orang itu apa, perempuan bercantik sekali. Ada dua cerita. Mau kita dengar? Cerita dulu nih. Ada seorang perempuan cantik banget. Kemudian apa? Dia dilamar sama orang Arab. Orang Arab, ya Arab itu kan putih, tinggi, dia ganteng gitu ya. Wah seneng banget dia, seneng banget nih. Ini ngomongin tadi niat. Kemudian apa? Pas hari lamaran kan bulan sebelumnya. Pas hari lamaran datang, oh ternyata betul orang Arab. Tapi Arab itu Arab kukut, hitam, kurus, tinggi, keriting, itu bukan gitu. Nah, orang dulu kira-kira diterima nggak? Terbaca kalau kaya sih aja ya. Nah, kira-kira diterima nggak? Ya karena dari pandangan aja nggak, ganteng enggak, tadi kurus, kemudian hitam, ya kemudian juga rambutnya itu keriting yang kayak negro gitu, tapi keturunan Arab. Nah kira-kira diterima nggak? Kebanyakan tidak, tapi alhamdulillah perempuan itu diterima, ya diterima apa namanya, lamarannya menikah, sekarang anaknya itu sudah 7. Dan dia menjadi apa, pemilik apa perusahaan di Cilengsi sana. Itu teman dan alhamdulillah bahagia. Kenapa? Karena bukan tampang, bukan face, bukan muka, bukan kegantengan yang cukup, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kebalikannya tadi yang di Cimanggu, dia ganteng, dia cantik, kemudian dilamar sama seorang ini kerja di kapal pesiar, ganteng. Tapi apa ternyata? Karena dia kerja di kapal pesiar, rumahnya besar, bagus. Tapi kemudian apa? Ternyata karena kerja di kapal, pulang itu kadang 3 bulan, kadang 6 bulan, ya jarang di rumah. Akhirnya karena dia perempuan gitu, karena dia hanya ada yang tetangganya itu ada yang naksir. Nah, tapi karena dia punya iman, dia telepon ke Ustaz, bilang, Ustaz, kenapa ya muka saya ini apakah terlalu cantik gitu ya? Beda banget gitu ya. Nah, dia bilang, apa muka saya terlalu cantik gitu? Apa muka saya itu saya cakar saja atau saya setrika saja biar orang itu gak suka lagi dengan saya? Nah, alhamdulillah dia bilang, kemudian akhirnya dia pakai jilbab syar'i, kemudian lebih istiqomah. Nah itu, jadi jangan, cantik itu bisa jadi adalah musibah kalau niat kita itu adalah untuk yang lainnya. Jadi guru di TPQ dengan TPQ itu gajinya berapa sih? Iya, pokoknya 1 juta ya, 1 juta nanti. Ya, nah justru itu jangan sampai 1 juta itu direduksi, dikurangan niat kita yang salah. Jangan sampai ya gaji 1 juta itu dikurangi dengan keikhlasan kita itu. Gajinya kecil, gak ikhlas lagi datang ke sekolah, marah-marah, ya nanti murid jadi korban lagi kekerasan dalam sekolah. Ya seperti itu. Jadi meluruskan niat. Yang kedua adalah nikmati proses. Nah, ini yang paling penting. Ya, nikmati proses. Gimana? Maksudnya kalau kita sebagai seorang sebagai seorang yang belajar, kita nikmati belajar kita. Saya alhamdulillah, saya itu sebenarnya orang kampung banget. Kalau tapi di Pajajaran Wetan gitu. Arah ke Ciamis, Tasik, Ciamis, ke Banjar, ke Majenang kalau itu. Ngantos kami di Bogor, Kerang Langkung 25 tahun. Ya, bapak itu petani. Kalau dibilang petani itu bukan petani itu karena buruh tani. Petani tapi nggak punya sawah. Ya, tapi saya punya tekad. Namanya apa? Namanya itu kan masih muda-muda nih. Ini masih muda juga semuanya ya. Ya, masih muda semuanya. Nah, alhamdulillah. Nah, namanya apa? Melawan takdir. Bisa nggak melawan takdir? Bisa. Ya, jadi kita harus berani untuk melawan takdir. Anak seorang guru TPQ atau TKQ itu belum tentu menjadi seorang guru. Bisa jadi dia adalah menjadi seorang menteri, seorang presiden, seorang pejabat, seorang pengusaha. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya walaupun itu mulia juga, sangat mulia dan mulia sebenarnya. Tapi jangan sampai ngomongnya, bapak saya kan cuma orang tua saya cuma petani, cuma buruh, orang tua saya cuma orang di kampung di Pamijahan. Ya saya nggak mungkin habis itu tidak seperti itu. Melawan takdir itu adalah anak petani belum tentu juga menjadi seorang petani. Anaknya seorang buruh belum tentu dia bisa menjadi seorang buruh, tapi dengan cara dia harus berjuang.
Ya, dia harus berusaha tadi menikmati proses. Kalau sedang belajar berarti nikmati belajar ini. Kalau sedang mengajar, jadikan mengajar ini adalah ladang kita. Ini adalah amalan kita. Jangan sampai kita masuk ya ke sekolahan itu dengan malas-malasan. Ya, dengan kita mamanya, gimana ngajar gitu ya? Padahal apa? Yang namanya kita menjadi pengajar dari Al-Quran sangat mulia. Kemudian apa? Kerjaannya, ya pekerjaannya, profesinya, kedepannya itu sangat luar biasa. Dan yang paling penting tadi, nikmati proses itu adalah apa? Jangan sampai kita itu nanti apa? Kalau mamanya anak didik kita sudah besar, kemudian ternyata apa? Oh dia kayak kurang berterima kasih atau lupa sebagainya, itu ya tidak masalah, ikhlas lillahi ta'ala. Yang terakhir, yang ketiga itu adalah apa? Fokus pada tujuan. Ya, fokus pada tujuan. Yang pertama luruskan niat, yang kedua nikmati proses, yang ketiga fokus pada tujuan. Tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Ya, jangka pendeknya adalah di dunia, jangka panjang itu adalah di akhirat. Oke, itu namanya guru. Baik, kita lanjutkan. Ini guru. Nah, yang belum tahu itu amazing. Amazing itu artinya menakjubkan, luar biasa, dan juga mengagumkan. Kalau kita datang dari rumah, keluar rumah, kemudian niatnya untuk apa? Mendidik generasi kita, ya itu adalah satu hal yang sangat menakjubkan. Kemudian ditambah dengan penguasaan materi, ditambah lagi dengan apa? Metodologi. Saya senang sekali ketika saya ngajar apa di MI, di MTS ataupun di SMP, di SD itu, ketika anak-anak itu betul-betul apa? Tercengang. Senang dia. Jadi jangan sampai nih model-model apa ya, pembelajaran kolonial. Ya kan? Pembelajaran kolonial itu apa? Datang ke kelas, kemudian buka buku, kemudian kasih tugasnya ini. Kalau sistem online sekarang juga sama. Nah, makanya kalau di Al-Quran itu ada talaki, ya ada namanya itu apa? Kita tuh betul-betul face to face. Kenapa? Agar lebih masuk ilmunya. Oke, ini adalah amazing, dan amazing yang saya maksud adalah ini. Nah, pada dulu. Nah, amazing yang pertama itu adalah apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan utama. Amazing, A-nya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan utama. Ini merujuk kepada surat Al-Baqarah ayat kelima. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah ini, jadi kalau mamanya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan tujuan, itu sangat rugi sekali. Ya, kita cuma dapat gaji 1 juta, 1 juta, kemudian juga apa, belum lagi anak-anak di rumah, ya kemudian juga nanti kadang suami dan sebagainya. Nah itu justru malah tidak bermakna. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan, maka hidup kita akan lebih bermakna. Oke, yang kedua adalah memiliki adab atau akhlak yang baik. Ini dasarnya adalah surat Al-Qalam ayat ke-4. Ya, dikatakan apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wah, sudah pintar semuanya nih ya, udah ahli semuanya nih. Kemudian yang ketiga adalah ajarkan peserta didik untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini di surat An-Nisa ayat ke-59 dari saya baca. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Fa in tanaza'tum ila syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Oke, kemudian zaman yang terus berubah tidak mengurangi juga semangat kita. Perlu adanya apa? Yang berikutnya yaitu inovasi. Ya jangan sampai tadi saya katakan, kalau mengajar anak-anak kita di zaman milenial ini itu masih disamakan dengan cara mengajar mungkin guru-guru kita di zaman kolonial dulu.
Ya, beda sekali. Ya, beda sekali. Maka harus tahu bagaimana cara metode, cara pendekatan, cara mungkin apa mengajarkan yang lebih mudah. Kalau zaman dulu itu masih pakai apa? Yang model al-Baghdadi itu tuturutan gitu ya. Kemudian pakai ikro, tadi pakai ada umi, kemudian ada kiroati, sekarang ada ikro cerdas. Itu coba ya agar lebih cepat. Jadi jangan sampai dengan tiba lagi kira gitu ya. Jadi jangan seperti itu. Guru itu harus apa? Harus inovatif. Ya, harus ada inovasinya. Apalagi memang di alam ini bagaimana dia itu bisa mengajarkan. Nah, ya, jadi zaman itu inovasi. Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dan gunakan masa dan usia seoptimal mungkin. Ini namanya the amazing stories. Oke, paham nggak? Paham? Udah bisa berarti ya. Udah sampai kan ya? Oke, kita kasih buku dulu kali ya. Terakhir nih, lagi serius nih. Nah, kita mau kasih apa ya pertanyaan yang bisa jangan kita kasih buku nih. Bukunya masih lama kan ya? Kita sama sore ya. Udah berapa lapar belum nih? Makanannya masih ada nggak? Atau bagus? Masih ada kertas-kertasnya kan? Lumayan. Oke. Oke, kita mau kasih pertanyaan bisa jawab. Nanti kita kasih hadiah. Ya, pertanyaannya sederhana sekali. Ya, pertanyaan gampang yang bisa tadi langsung angkat tangan. Pertanyaan saya suka keislaman, umum, matematika. Matematika nggak ada ya. Matematika. Oke, kita mau pilih. Ada saya suka sejarah, saya suka Al-Quran, saya suka hadis. Karena Al-Quran adalah Al-Quran aja lah, yang paling gampang ya. Oke, pertanyaan di dalam Al-Quran. Ya, gampang banget. Ada berapa ayat sajadah dalam Al-Quran? Ayat sajadah 100. Ada berapa sih ayat sajadah dalam Al-Quran? Ayat sajadah ada berapa? Kita kira-kira itu doang ini ya. 10 sampai 20. Pilih yang mana? 18 kelewatan. 11, 12, 13, 14, 15. Ada siapa yang yakin angkat tangan? Berapa? 11, 12. Berapa? 14 bulan atau 14? Yang benar adalah tadi 14, tapi yang satu itu agak sedikit beda pendapat, jadi ada 14 ke 15, tapi kita kasih banget. Iya, kita kasih. Yang sana itu, nanti ini sudah jawab lagi. Ya, satu. Lewat sini aja. Ini kali kamu. Oke, pertanyaan yang berikutnya. Ya. Yang benar sebenarnya ada pendapat soal itu 15, tapi sebelumnya mengatakan 14. Ya, soal itu 14. Ya. Oke, yang berikutnya tentang Al-Quran ini gampang lagi nih. Ya, gampang. Pertanyaannya adalah, insya Allah juz amma sudah hafal semuanya? Kalau Juz amma sudah hafal? kalau anak berat 2 gitu. Oh gitu. Gak ada. Juz amma udah hafal belum? Masa guru TPK nggak hafal juz amma sih? Iya. Nah, di juz amma itu ada surat Al-Buruj. Ya, coba kita baca sama-sama ya. Dari mulai ta'awud nanti sampai kalau udah berhenti udah berhenti. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil ma'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qud. Nah, pertanyaannya, kisah dari Al-Buruj ini kan tentang kisah seorang ghulam. Pernah dengar? Seorang ghulam yang dia itu mempelajari ilmu sihir.
Nah, tapi ternyata ketika dia belajar ilmu udah pernah dengar belum? Udah pernah nonton filmnya belum? Oh belum sih, ada saya. Nanti kayaknya saya kasih deh video-videonya deh, saya kasih. Jadi Gulam itu seorang pemuda. Seorang pemuda itu apa? Dia belajar ilmu sihir. Nah, ketika dia belajar ilmu sihir, dia berangkat dari rumahnya ke istana raja untuk belajar sihir. Tetapi apa? Di tengah-tengah jalan itu ketemu dengan seorang yang soleh, seorang yang soleh yang dia mengajarkan tauhid. Maka kemudian apa? Ketika dia itu mau belajar ilmu sihir, dia mampir dulu ke orang soleh itu belajar agama. Bolak-balik terus sampai akhirnya dia bisa sihir, tapi juga paham dengan agama tauhid. Nah, kemudian pada suatu hari dia itu lagi jalan, tiba-tiba apa? Di jalan itu ada kayak binatang besar. Mungkin zaman sekarang itu kayak apa ya? Kayak dinosaurus. Percaya nggak sih dinosaurus? Dinosaurus gitu nggak? Besar nggak? Besar. Kalau Nabi Adam tingginya berapa? 6 hasta benar. Yang saja kita kasih deh. Masa guru TPK nggak bisa ini TKI gitu ya? Berapa tinggi Nabi Adam? Ini udah bukan sih? Udah, oh belum? Ah ya betul. Oke, kasih gambar. Kasih bukunya aja. Biar nanti baca. Oke, jadi Nabi Adam itu tingginya itu berapa? 60 hasta ke 30 meter. Jadi tinggi banget tuh. Nah, ada tahu dinosaurus tingginya berapa? Ada 6 meter, ada 10 meter, ada 1. Jadi zaman dulu itu dinosaurus itu seperti kucing di bawah. Jadi Nabi Adam itu tinggi 30 meter Nabi Adam, dinosaurusnya paling 3 meter, 50 paling tinggi itu 10 meter. Jadi kayak kucing. Makanya pas Nabi Adam mandi itu, wah dikira tsunami, saking besarnya gitu. Iya, kan mau ngambil sel, kan mau ngapain gitu. Wah ini tsunami, Nabi sampai dinosaurus itu sampai bingung gitu. Nah, oke, tadi pertanyaan apa? Oke ya, pertanyaan tadi apa? Gulam itu pas ada lewat kayak dinosaurus binatang besar itu, kemudian dia ngambil batu, karena orang-orang itu dia nggak bisa tidak bisa untuk menyingkirkan binatang itu. Dia ngambil, kemudian dia bilang kalau umpamanya yang orang soleh itu benar, maka binatang itu akan mati. Tapi kalau umpamanya tukang sihirnya itu salah, maka binatang itu akan tetap hidup. Akhirnya dia diambil, kemudian dia lempar binatang itu, kemudian ternyata binatang itu langsung mati. Dan dia kemudian benar, akhirnya dia kemudian meninggalkan sihirnya, kemudian dia belajar kepada orang yang soleh, dia terus berdakwah. Nah, dakwah itu ternyata dia ketahuan oleh siapa? Oleh rajanya. Singkat cerita, dibuang ke gunung, dilempar. Ya ternyata sebelum dilempar ada angin, kemudian yang bawah itu malah mati. Kemudian dibawa ke lautan mau ditenggelamkan. Kemudian mau ditenggelamkan, tiba-tiba ada badai di laut, kemudian yang mau menenggelam itu mati. Akhirnya kemudian Gulam ini, pemuda ini bilang kepada rajanya, kalau mau membunuh saya, maka maka kumpulkan semua penduduk negeri di lapangan, saya diikat, kemudian panah saya dengan mengucapkan. Nah, ini pertanyaannya, ucapan apa yang diperintahkan oleh Gulam itu ke rajanya biar Gulam itu meninggal? Ya. Ya, kurang tepat. Yang pertama itu Bismillahi. Ya. Tawakkaltu la haula wala quwwata illa billah. Tekan. Bismillahi. Allahu Akbar. Itu motong kambing utama, mencipta itu. Bismillahi. Betul kali nama. Bismillahi Rabbil Gulam. Betul nonton ya, kita kasih nilainya. Dan itu ternyata banyak cerita di di Al-Quran yang itu bisa jadi tambahan cerita.
Ya, saya bikin buku juga, saya suka nulis buku, judulnya The Amazing Stories of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti saya kirimkan deh ke Pak Soleh untuk ininya apa, bacanya. Jadi biar anak-anak itu biar senang gitu cara bacanya, cara belajarnya dan lain sebagainya. Tadi Bismillahirrahmanirrahim itu ada di kisah surat Al-Buruj. Nah ya, banyak banget ternyata yang nggak usah jauh-jauh, yang surat apa, di surat apa, juz amma saja. Ya, umpamanya paling gampang ada di surat Al-Fajr apa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin ashar wasyaf'i wal watar wal laili idha yasar hal fi dhalika qasamul lidhi hijr alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Betul. Nah, ada kata-kata irama zatil imad. Ada yang tahu terjemahannya? Irama zatil imad. Kota Iram yang memiliki apa? Tiang-tiang yang tinggi. Irama zatil imad. Nah, ternyata dari satu kata saja itu irama zatil imad itu sangat tinggi sekali. Belum lagi tadi apa? Walayalin ashar, dan 10 malam. Ada yang tahu 10 malam itu kapan? Wal fajr walayalin ashar. Wal fajri walayalin ashar. Walayalin ashar itu artinya malam yang 10. Malam 10 itu ada yang tahu siapa? Kita kasih kalender terakhir ya. Dua lagi. Ada kita kasih kalender. Walayalin ashar, malam yang 10 itu kapan? Malam-malam 10. Ada malam 10. Ada malam apa? Ada malam Jumat Kliwon. Nah, iya. Malam Asyura, itu kan juga. Jangan-jangan itu lagi gitu ya. Tapi kalau di sini saya nggak berani cerita serem-serem sih. Soalnya lihat saya itu serem mukanya gitu. Ya, enggak tempatnya nggak boleh. Kalau nanti kalau mau belajar di lain kita boleh cerita yang agak mistis sedikit gitu. Saya suka uji nyali gitu. Ada yang benar tadi Pak, walayalin ashar. Kita kasih kalender saudara 10 malam. Malam apa? Jawabannya 2, nggak boleh 1. Iya, belum ada senang kan sih juga lah. Saat malam non. Ya, ini 10 akhir Ramadan, ini 10 awal Zulhijjah. Ya, benar dua-duanya. Berarti kita robek 2. Dibagi 2. Jangan dibagi 2. Ayo, kasih catat nih, bisa nih. Ya, udah. Udah itu dulu sekarang. Oke, satu lagi kayaknya begini nih. Terakhir, pertanyaan saya kenapa? Tadi belum kenalan ya. Nama saya siapa sih? Ya apa dan semua nama gitu ya. Kan sudah. Sekarang terakhir Pak Ahmad aja yang ngomong deh. Oke, sebelum kita tutup Pak Ahmad, kita buat pertanyaan tes. Nanti terakhir kalau ada yang mau bertanya boleh. Malu bertanya sesat di kamar. Sedikit tambahan, ini kan saya bukan satu lagi karena keterkaitan dengan saya bawa bendera Institut Agama Islam